Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya ada ya? Di atas. Oh, iya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kembali kita ketemu di suasana yang lebih khidmat, suasana bulan Ramadan yang alhamdulillah kita masih bisa membersamai. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, inayah, pertolongan untuk kita bisa selesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu telah kita lewati, masih ada kesempatan kita untuk terus memperbaiki di hari-hari yang akan datang insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya akan mencoba membahas satu pokok bahasan terkait dengan bagaimana kita atau bagaimana metodologi atau bagaimana cara kita memahami atau Islam ini dengan kaidah-kaidah yang umum agar kita bisa mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kita ketahui sekarang ini di dunia modern banyak sekali fatwa-fatwa atau banyak sekali orang berbicara tanpa ilmu. Ya, berbicara tanpa ilmu, bahkan berani berbicara tentang hukum-hukum Allah atau syariat tanpa didasari dengan ilmu. Memahami Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Ini menjadi masalah besar karena memang Nabi juga menyebutkan bahwa orang yang hidup di akhir zaman nanti itu ada namanya sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Jadi semakin tua bumi ini secara umum, semakin tua, semakin bertambah umur bumi ini, umur dunia ini, maka semakin banyak kerusakan. Makanya orang yang hidup di akhir zaman nanti itu syirarul khalq. Syirarul khalq ini manusia yang terburuk sepanjang sejarah dunia ini, hidupnya nanti di akhir zaman. Makanya ketemu Dajjal atau ketemu hari kiamat. Ya, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai di bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah. Jadi kalau sudah tidak ada lagi azan, tidak ada lagi mengaji, tidak ada lagi orang sibuk beribadah, pokoknya tidak ada orang tidak kenal Allah lagi. Hidupnya diisi dengan keburukan. Ya, kiamat sudah dekat berarti kalau begitu. Ada hadis juga yang menyebutkan begini, Pak. La ta'ti sanatun illa alladhi ya'ti ba'daha syarrun min. Tidak ada tahun kecuali tahun yang setelahnya itu datang yang kondisi masyarakat itu lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya kalau kita lihat ya ini secara umum, tetapi selalu saja ada
orang-orang yang berbuat baik. Makanya orang yang berbuat baik itu dikala manusia itu jauh dari Islam, nilainya, pahalanya besar sekali. Banyak orang yang berbicara tentang urusan-urusan umat yang begitu besar, padahal dia tidak memiliki ilmu. Maka saya mau mencoba membahas beberapa poin agar menjadi patokan bagaimana sebenarnya kita mempelajari Islam dan mengamalkan Islam ini. Satu metodologi, satu cara, satu patokan atau kaidah-kaidah umum agar berislam kita ini benar. Yang pertama, dari masdarut talaqqi wal istidlal, sumber pengambilan dalil atau sumber ilmu dan dalil yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi dalam berislam itu, jamaah sekalian, dalam berislam, ya kita, masya Allah, ahlan, Pak Polisi. Jadi dalam berislam itu sumber pengambilan hukum itu atau sumber pengambilan dalil itu dari Quran, sunnah, ala fahmi salafil ummah, sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat yang ketika Islam atau Al-Quran itu turun atau hadis Nabi itu dikeluarkan. Ini menjadi poin penting. Ini menjadi poin penting bagaimana orang itu kalau berislam pahami Quran. Jadi Al-Quran ini mengajarkan akidah, tauhid, mengajarkan akhlak, mengajarkan ibadah, semua ada dalam Al-Quran. Tapi harus dipahami Al-Quran itu sebagaimana dipahami oleh para sahabat dulu. Ini poin pentingnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui pemahaman sahabat itu? Maka dimulai dari buku-buku tafsir, penjelasan para ulama yang merujuk pada perkataan sahabat. Kenapa orang masih percaya kalau ada nabi palsu? Ada orang ngaku nabi, percaya orang. Banyak di Indonesia ini ada beberapa nabi yang sudah dipenjara ya. Nabi. Ada dulu yang pernah mengaku Nabi Agus Musaddiq atau Ahmad Musaddiq. Ada macam-macam. Di Indonesia, di tempat lain. Banyak yang mengaku Nabi orang percaya. Padahal jelas dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jelas di situ Allah mengatakan wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Tapi toh ternyata masih ada orang yang mengikuti nabi palsu. Maka memahami Al-Quran itu harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab karena bahasa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dia tidak bisa dipahami kecuali bagaimana memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dengan penjelasan para sahabat. Karena Al-Quran itu turun terhadap kepada mereka. Pernah, ya jangankan kita ya, zaman sahabat saja, ada sahabat yang agak salah di dalam memahami ayat tentang puasa. Ini ya kalau zaman Nabi dulu langsung diajarkan, keliru langsung diluruskan. Ayat dalam puasa itu kan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr.
makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang hitam dengan benang putih. Terjemahannya begitu. Sahabat ini tidur kemudian mengambil benang hitam dengan benang putih disimpan di dekat bantalnya. Sampai siang hari, maksudnya sampai terang matahari baru kelihatan. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana ini? Saya menyiapkan benang putih dengan benang hitam, siang betul terang matahari baru kelihatan itu perbedaannya. Maka Nabi mengatakan, bukan itu maksudnya. Bukan. Yang dimaksud adalah yang ada di ufuk. Ya, yaitu waktu subuh. Yang jelas di langit terjadi perubahan antara datangnya waktu pagi, datangnya waktu subuh dengan pergantian waktu malam. Bayangkan, bagaimana dengan orang yang hidup belakangan, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu tafsir, kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai keinginannya. Maka prinsipnya di sini, jamaah sekalian, memahami Al-Quran itu harus dengan konteks apa yang dipahami oleh para ulama, oleh para sahabat, merujuk kepada buku-buku tafsir, penjelasan para ulama di dalam masalah itu. Karena kalau tidak, semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Saya pernah ngisi pengajian, ini pengalaman. Setelah saya mengisi pengajian, ada bapak-bapak yang tanya, Ustadz, apa benar Nabi itu Nabi terakhir? Dia tanya begitu. Saya bilang iya. Saya bacakan ayat tadi. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dia mengatakan begini, Ustaz, khatam itu artinya cincin. Ya memang dalam bahasa Arab khatam itu bisa bermakna stempel, bisa bermakna cincin, bisa juga bermakna penutup. Ya ini saya paham, ini Bapak hanya dengar-dengar mungkin. Ustaz, khatam itu bukan artinya penutup tapi cincin. Jadi Nabi punya cincin, punya khatam. Memang dalam hadis begitu. Nabi punya cincin. Maka ketika saya bacakan ayat bahwa Nabi itu khataman nabiyyin, penutup para nabi, dia tidak terima. Akhirnya mengatakan itu artinya cincin, stempel para nabi-nabi terdahulu. Nah ini sudah clear ini pemahamannya. Lalu saya sampaikan, kalau begitu saya tanya Bapak, kalau baca Quran selesai 30 juz, apa namanya? Apa namanya Pak? Khatam Quran. Apanya khatam? Selesai 30 juz. Akhirnya sang bapak itu mengatakan, oh iya. Berarti khatam juga bermakna selesai, penutup. Karena kalau dia dikasih dalil lain dia bisa tidak paham, tapi saya kasih logika yang gampang saja. Kalau selesai baca Quran 30 juz apa namanya? Khatam. Itu khatam, penutup. Dan dalam hadis begitu jelas, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup para nabi, tidak ada nabi setelah. Makanya mas kalian, Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Penjagaan Al-Quran ini luar biasa cara Allah SWT menjaga Al-Quran. Pertama, tidak ada orang yang bisa membuat semisal Al-Quran.
Allah menantang orang untuk datangkan satu surat, 10 ayat, bahkan 1 ayat, tidak bisa. Jadi Musailimah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi, dia mau menyaingi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada surat Al-Fil, ya, Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaidahum fi tadlil. Maka dia Musailamah Al-Kadzab ini berusaha membuat Al-Quran. Tidak bisa, Pak. Dia tulis Al-Fil, wa ma adraka mal fil dzu furtumin tawil. Dia bilang, gajah, tahukah kamu apa itu gajah yang punya belalai panjang? Biar anak SD tahu. Tidak bisa dia mau menyamai Al-Quran. Ada lagi, saya pernah membaca, orang ini orang orientalis, jadi orang-orang memusuhi Islam. Dia ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Begitu dia tulis Al-Quran, sedikit ya mau menulis menyamai Al-Quran, menandingi Al-Quran, dia tulis, tidak bagus ini. Dia lempar lagi kertasnya, dia ambil kertas lagi, sampai menumpuk di rumahnya itu kertas, satu gudang kertasnya habis, tintanya juga habis. Dia berusaha menulis, tidak bisa menulis. Akhirnya dia masuk Islam. Dia bilang, sulit, tidak bisa. Ini salah satu penjagaan Allah. Tidak ada orang yang bisa menulis seperti Al-Quran. Karena ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kerusakan, tidak ada kejelekan, tidak ada aib di dalam Al-Quran itu, semuanya benar. Shadaqallahul azim. Maka orang ini akhirnya masuk Islam. Kemudian bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Yang kedua, dijadikan Al-Quran itu bisa dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh dimudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafal. Siapakah yang bisa mengambil pelajaran itu? Tidak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal betul-betul di luar kepala seperti Al-Quran. Makanya cara Allah menjaga Al-Quran ini, banyak penghafal Quran, Pak. Jadi satu huruf saja ada cetakan Al-Quran salah, ketahuan. Jadi ada kisah atau ada cerita, orang zaman dulu, Pak, itu menasakh, menulis kembali kitab-kitab itu, kemudian dia jual. Dia tulis Injil, dia tulis Taurat. Jadi ceritanya bahwa orang ini sukanya menulis kitab-kitab itu dan dijual di pasar. Dia tulis Injilnya itu banyak sekali dia ubah. Dia jual di pasar sampai laku keras. Tidak ada orang yang protes. Tidak ada yang protes. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hafal Injil. Tidak ada. Maka begitu Al-Quran dia tulis, ada ayat yang dia lewati. Ya, 30 juz, tapi ada ayat atau surat yang dia tinggalkan, dia jual di pasar. Belum dia keluar dari pasar, sudah dikejar orang bahwa Al-Quran yang kamu tulis itu salah. Maka akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ini dihafal semua orang. Keliru saja satu kalimat akan ketahuan. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Allah simpan Al-Quran itu bukan hanya di tulisan saja, tapi Allah simpan Al-Quran di dalam dada-dada
manusia. Makanya Al-Quran kita ini sudah lengkap Pak, 30 juz. Kalau ada yang mengatakan masih 10 juz lagi, itu keliru. Saya pernah diskusi sama orang yang mendalami tasawuf, tarekat begitu, cara berislamnya. Dia yakin bahwa Quran ini masih ada 10 juz. Jadi saya tanya, di mana itu 10 juznya? Dibilang cari sendiri. Bagaimana cari sendiri? Kalau masing-masing orang cari sendiri 10 juz, beda-beda nanti. Jadi diskusi panjang, mutar-mutar saja di situ. Pokoknya masih ada 10 juz. Bapak punya 10 juz ya? Punya. Tapi coba kasih bacakan ke kita. Saya tidak bisa. Bagaimana Al-Quran masih ada 10 juz? Kemudian dia mengatakan itu jelas keliru. Al-Quran sudah disepakati oleh para sahabat 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jelas. Jadi Al-Quran lengkap 30 juz bisa dihafal. Keliru sedikit saja orang langsung tahu. Itulah sumber kita. Makanya bagus sekali kalau di masjid itu, di masjid-masjid ada tadabbur atau tafsir Al-Quran. Satu ayat. Karena dari situlah kita mengetahui bagaimana perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumber yang kedua adalah sunnah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang sahih Pak. Jadi Al-Quran dan hadis ini ya, yang benar adalah bukan Al-Quran kemudian hadis. Tapi kita mengatakan apa? Al-Quran dan hadis. Orang tidak bisa belajar Islam, mengamalkan Islam hanya dengan Quran saja, tidak bisa. Karena Al-Quran dan hadis ini satu paket. Al-Quran dan hadis satu paket. Makanya ada satu kelompok namanya Quraniyun. Quraniyun ini dia berislam dengan Quran saja, tapi tidak mau mengambil hadis Nabi SAW. Ketika kita tanya apa alasannya, dia bilang karena hadis Nabi itu ada yang tidak sahih, tidak datang dari Nabi dengan benar. Maka kita katakan begini, hadis-hadis Nabi itu akan terjaga sebagaimana terjaganya Al-Quran. Dan orang tidak bisa berislam hanya dengan Quran saja. Mau sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana mau sholat? Bagaimana mau sholat? Sementara sholat itu sendiri tata caranya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Sholat ada dalam Al-Quran ya. Ruku, sujud, ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang yang ruku. Wasjudu lillahi qanitin, dan sujudlah kepada Allah. Itu yang ada. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada bacaannya, ruku bagaimana, sujud bagaimana. Jadi tidak konsisten. Tidak mau mengambil hadis Nabi dengan alasan ada yang tidak sahih. Betul, hadis Nabi itu ada ilmunya. Makanya ada, sebagaimana untuk memahami Al-Quran ada ilmu tafsir, di dalam memahami hadis ada ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang mempelajari bagaimana silsilah sanad sampai kepada Nabi SAW untuk memastikan bahwa hadis itu adalah betul-betul datang dari Nabi. Hadis Nabi itu akan terjaga sebagaimana terjaganya Al-Quran, karena hadis Nabi ini menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya terjaga, maka hadisnya juga akan terjaga. Jadi saya mengatakan begini Pak,
Al-Quran dan hadis ya. Bukan Al-Quran kemudian hadis, bukan. Tapi Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu hadis ini akan terjaga. As-sahihah, hadis yang sahih. Hadis yang datang dari Nabi SAW ala fahmi as-salaf al-ummah. Memahami Al-Quran dan hadis itu sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Ini kaidah yang pertama, bahwa dalam berislam harus ini jadi patokan. Jadi apapun keyakinan, apapun yang kita temui dalam kehidupan ini, cek sesuai tidak dengan Al-Quran, sesuai tidak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai tidak dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ini menjadi kaidah penting. Banyak orang mengaku Quran dan Sunnah tapi tidak mau memahami sebagaimana para sahabat memahami, ini juga keliru. Yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita berislam ini tidak boleh meyakini ada yang maksum. Maksum ini apa ya? Terbebas dari kesalahan yang boleh diambil semuanya. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh mempertentangkan perkataan Nabi dengan selain perkataan Rasulullah SAW atau dengan manusia yang lain. Tidak boleh. Pertama, tidak bisa kita jadikan qudwah, tidak bisa kita jadikan contoh 100%. Tidak bisa kita menjadikan rujukan. Dan tidak boleh diyakini ada yang terbebas dari kesalahan selain Nabi SAW. Kalau Nabi itu maksum, Pak. Maksum itu terbebas dari kesalahan. Terbebas dari kesalahan. Begitu akan keliru, sebelum keliru sudah diluruskan, sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang lain keliru tidak ada yang tegur. Tidak langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah itu terjaga. Makanya kalau kita mengikuti Rasulullah, apapun yang dikerjakan oleh Nabi itu akan membawa kita pada keselamatan. Karena memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Jadi dalam berislam atau di dalam pendapat kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak boleh mempertentangkan perkataan Nabi dengan perkataan selain Rasulullah. Pokoknya kalau sudah ada kata-kata Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak boleh lagi ada oh anu bilang begini, anu bilang begini, anu bilang begini. Tidak boleh. Pokoknya ikuti. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah kalian itu tidak akan diakui keimanannya sampai menjadikan engkau ya Muhammad pemutus perkara di antara mereka. Jadi Rasulullah SAW diikuti 100% perkataannya. Tidak boleh kita menyeleweng dari perkataan Nabi SAW. Kalau Nabi sudah bilang A, ya kerjakan saja. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Sahabat itu apa yang dikerjakan Nabi, dikerjakan oleh sahabat. Sampai suatu ketika ini kisah. Nabi sholat bersama sahabat pakai sendal. Maka semua sahabat juga pakai sendal. Boleh Pak ya sholat pakai sendal kalau di jalan atau dibutuhkan. Pakai sepatu kayak boleh. Boleh pakai sepatu. Tapi jangan masuk masjid pakai sendal. Nanti marah pengurus masjid. Orang-orang Yahudi dulu ya khaliful Yahud
wan nasar ya. Makanya mereka tidak mau sholat atau ibadah pakai sendal dulu zaman dulu. Tapi Islam kalau dibutuhkan bisa, dan Nabi biasa sholat pakai sendal. Maka sahabat lihat Nabi pakai sendal, ya sudah pakai sendal. Di tengah-tengah sholat Nabi dapat info dari malaikat Jibril bahwa di sendal yang dia pakai itu ada najisnya. Maka Nabi dalam sholat dilepas. Ya, dalam sholat Nabi melepas sendalnya. Kemudian sahabat kemudian melepas sendalnya juga. Ya sebenarnya kalau secara umum Pak, tanah yang satu itu mensucikan yang lain. Makanya perempuan itu boleh pakaiannya lebih satu jengkal. Ketika bertanya kepada sahabat Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah kesuciannya ya? Sesungguhnya tanah yang satu itu mensucikan yang lain. Sebenarnya kalau misalnya ada kotoran atau sebagainya, dia tersucikan dengan tanah tersebut. Tapi pada waktu itu ada najis, dilepas oleh Nabi, yang lain juga ikut melepas. Itu bukti ketaatan. Tidak tanya dulu, ya Rasulullah bagaimana kenapa kamu melepas sendal? Enggak, pokoknya apa yang Nabi kerjakan dia kerjakan. Itu para sahabat, Pak. Cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Ini poin penting, Pak. Bahwa kita mencintai Nabi itu harus Nabi itu di atas cinta kita kepada diri kita, bahkan keluarga kita dan seluruh manusia. Jadi mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah itu, cinta kita kepada Nabi itu harus di atas kecintaan kita kepada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, seluruh manusia, bahkan diri kita. Harus kita lebih cintai Nabi daripada diri kita. Artinya apa? Kalau ada perkataan Nabi, ikuti. Pernah suatu ketika Umar dipegang pundaknya oleh Nabi. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada orang tuaku dan seluruh manusia kecuali diriku. Maka Rasulullah mengatakan, belum. Kamu belum cinta 100%. Kecuali kamu mencintaiku melebihi dari seluruh manusia, bahkan dirimu sendiri. Maka Umar mundur ke belakang sedikit kemudian dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi cintaku pada seluruh manusia, bahkan dari diriku sendiri. Barulah Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar. Jadi apa yang diputuskan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau ada perselisihan, kembalikan bagaimana Nabi SAW memberikan keterangannya. Jadi kalau ada perbedaan apapun, Pak, kembalikan bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah. Ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah. Tidak boleh dipertentangkan. Ya, begini. Sampai suatu ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, hampir saja turun hujan batu dari langit. Qultu qala Rasulullah SAW, qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir saja hujan turun dari langit, hujan batu dari langit. Saya mengatakan berkata Rasulullah, kalian justru mengatakan berkata Umar, berkata Abu Bakar. Artinya apa? Perkataannya Umar, perkataan Abu Bakar saja seandainya bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, tidak boleh kita mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi perkataan yang lain. Apalagi pendapat yang lain. Kalau pendapat Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan hadis Nabi, apalagi pendapat orang lain selain mereka berdua. Meskipun kenyataannya pendapat Abu Bakar dan Umar tidak ada yang menyelisihi Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak boleh kita menganggap orang itu maksum, Pak. Jadi mohon maaf, sebagian itu menganggap manusia itu maksum, gurunya maksum. Jadi kalau apa saja yang dibilang gurunya dia kerjakan tanpa melihat dalil dari
Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saking ta'assubnya, ya saking fanatiknya, terkadang melakukan hal-hal yang bertentangan. Jadi ya kembalikanlah bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang itu. Saya kira 2 poin ini, ya sebenarnya masih banyak poin, tapi 2 poin ini menjadi kaidah penting agar kita berada di dalam ihdinas siratal mustaqim. Ittabi ma unzila ilaik, ikuti apa yang diturunkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, menerima hadis-hadis Nabi SAW selama dia hadis yang sahih, meskipun hadisnya itu hadis ahad. Jadi dalam ilmu hadis Pak, itu ada namanya hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau 3 orang lebih, tapi belum sampai derajat mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan. Hadis-hadis ahad dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah diterima. Ada satu kisah terakhir terkait dengan hadis ahad ini. Pernah saya mimpin sholat di satu masjid, imam di situ, tiba-tiba setelah kita sholat ada yang bilang begini, "Ustadz, percaya enggak siksa kubur?" Saya bilang, ya percayalah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Kebetulan ada banyak mereka, mungkin sekitar 10 orang, mereka mengatakan, kalau kami tidak percaya Ustaz. Kenapa tidak percaya siksa kubur? Karena hadisnya itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sementara dalam akidah tidak boleh dipercaya kalau hadisnya hadis ahad. Saya jelaskan, ini anak-anak tidak tahu bahasa Arab juga, tidak tahu ilmu hadis, terlalu repot kalau dijelaskan dengan ilmu hadis. Maka saya sampaikan begini saja, ya sudah begini saja. Kamu tulis wasiat, berani enggak tulis wasiat? Saya berwasiat kalau nanti saya mati jangan disolat jenazahkan. Kaget dia. Kenapa Ustaz? Kan itu bagian daripada penyelenggaraan jenazah, ada disolatkan. Iya. Saya bacakan dalam hadis, siapa yang disolatkan 40 dalam riwayat, 70 dalam riwayat, orang yang ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat terbebas dari siksa kubur. Kalau kamu tidak percaya siksa kubur, tidak usah disolatkan. Apalagi begitu jelas ayat doa-doa di dalam sholat jenazah itu, waqihi fitnatal qabri wa adzabin finnar. Ya Allah, bebaskan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya bacakanlah doa-doa itu, bahwa ini semua doa dalam rangka perlindungan kita dari siksa kubur. Kalau kau tidak percaya karena hadisnya hadis ahad, ya tulis saja wasiat. Akhirnya mereka mundur dengan teratur. Ini jamaah sekalian, ya, banyak hal memang ya dalam kehidupan kita berislam, tapi selama kita mengambil guru yang benar, dalil-dalil yang sahih, akan membawa kita kepada ketenangan. Orang kalau belajar Islamnya benar itu dia tenang Pak. Semakin belajar Islam dia semakin tenang, semakin nyaman gitu. Tapi kalau orang belajar Islamnya keliru itu semakin sulit. Banyak orang mau belajar Islam lewat lewat akalnya saja, tidak ketemu. Bahkan kadang meninggalkan dalil-dalil, dia mau mengambil lewat perasaan saja, tidak ketemu. Perasaannya di mana, Islam di mana, akalnya di mana, Islam di mana. Ini yang terjadi. Itu diantara poin-poin yang penting. Wallahu alam. Silahkan kalau Mas ada yang ingin ditanyakan.
Oh, ada Ibu dari atas. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kalau setelah habis selesai mengaji, kita membaca sadaqallahul azim. Yang saya tanyakan Ustaz, apa makna kata sadaqallahul azim? Makasih. Iya. Shadaqah itu artinya benar. Allah Al-Azim yang Maha Agung. Biasa diartikan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Allah itu dalam semua firman-Nya, dalam semua perkataannya dalam Al-Qur'an itu semuanya benar. Makanya ketika ada yang baca Al-Qur'an shadaqallahul azim, itu maha benar Allah ya dengan segala ucapannya, dan Allah yang maha agung. Itu Pak Ibu maksudnya ya. Semua perkataan Allah itu benar, dan siapa yang lebih benar perkataannya dari selain perkataan Allah SWT. Makanya kalau kita ceramah biasa mendengar begini ya, kalau kita mendengarkan ceramah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul kalam, ya, fa inna khairul kalami atau fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perkataan manusia bisa keliru, bisa salah. Tapi perkataan Allah tidak pernah keliru. Itu maksudnya Ibu ya. Allah a'lam. Ada yang lain? Silakan Pak Haji. Ya, setelah mendengarkan ceramah ceramahnya sudah benar, tapi jangan menghubungi bagaimana cara kami bisa mengikuti sahabat. Kami kalau dari sahabat, bagaimana itu? Ya, bagaimana mengikuti sahabat? Ya, setelah dengar tadi, bagaimana cara mengikuti sahabat? Caranya pertama, kita membaca buku-buku para ulama kita yang menjelaskan Al-Quran dan hadis itu, bagaimana para sahabat memahami. Jadi para sahabat itu kaidahnya kullu sahabatin udul. Setiap sahabat itu adil. Artinya ketika sahabat itu meriwayatkan hadis, semuanya diterima. Jadi semua sahabat itu adil. Ketika sahabat itu meriwayatkan hadis, semuanya diterima. Jujur. Para sahabat itu jujur. Nah, untuk memahami Quran, kita mendengar penjelasan para sahabat. Penjelasan para sahabat itu seperti apa? Misalnya, oh kami pernah mendengar Nabi menjelaskan ini begini. Yang dimaksud ini begini, yang dimaksud ini begini. Itu. Dan dalam buku-buku hadis dijelaskan itu. Ini perkataan sahabat tentang ini begini, tentang ini begini. Ada Pak. Jadi kalau kita belajar hadis-hadis, ada penjelasan-penjelasan para sahabat terkait dengan hadis-hadis tertentu, hukum-hukum tertentu. Kami pada zaman Nabi seperti ini, kami melakukan begini. Itu yang dimaksudkan. Termasuk bagaimana kita mempelajari sirah sahabat. Bagaimana mempelajari sejarah-sejarah para sahabat diamalkan. Makanya jadi runtutannya begini Pak. Kita belajar dari guru kita mengambil pendapat para ulama ini menjelaskan bagaimana perkataan sahabat ini menjelaskan bagaimana perkataan Nabi. Jadi itu sudah dijelaskan di dalam buku-buku hadis, ya, di dalam buku-buku hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan-perkataan sahabat. Makanya dalam hukum itu perkataan sahabat itu hujjah. Ya, perkataan sahabat itu jadi hujjah karena ayat turun kepada mereka, yang paling tahu tentang Nabi juga mereka. Yang paling tahu tentang hadis Nabi menyebutkan begini juga mereka. Dan jangan tidak diragukan sahabat itu. Jadi ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Pak, biar
Kalau Nabi suka makan labu, dia makan labu. Nabi jalannya bagaimana, dia ikuti. Bahkan ketika Nabi lewat di satu tempat, Nabi singgah, kencing, atau menambatkan kudanya, mungkin dia tidak mau kencing, tapi kan Nabi ini pernah kencing di sini. Makanya dia saking cintanya kepada Nabi, dia simpan kudanya di situ karena Nabi mengikat kuda. Oh, dulu Nabi mengikat kudanya di sini. Saya juga ikat deh. Kemudian Nabi pergi ke sana. Oh, saya juga buang hajat di sana. Saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan ini juga Pak, perbanyak sholawat. Saya membaca kemarin, akhirnya jadi semangat juga bersolawat. Yang selama ini hadis, di antara hadis yang sering kita dengar, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali pagi dan sore, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ada satu riwayat yang sangat memicu saya kemarin. Saya baca kembali hadis itu. Jadi ada seorang sahabat mengatakan begini, ya Rasul, saya menyiapkan 1/4 waktuku untuk sholawat. Bagaimana pendapatmu? Nabi mengatakan, bagus. Seandainya engkau menambah lagi, lebih bagus. Kalau begitu, artinya waktu selain sholat, selain apa, selain dia pakai doa dirinya sendiri, tapi dia fokuskan gitu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu saya siapkan 1/2. Bagus, tapi kalau kau bisa tambah, bagus. Lebih bagus lagi. Kalau begitu 3/4. Bagus, tapi kalau kau bisa tambah, lebih bagus lagi. Akhirnya dia mengatakan, aku jadikan setiap waktu yang saya khususkan untuk bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, diampunkan dosamu dan dihilangkan kesulitan dan kesedihan. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu, ya, litukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersolawat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari litukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Banyak selawat Ramadan seperti ini. Sambil dulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Perbanyak salawat itu. Asal kita perbanyak, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, fa inna sholatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Allah akan sampaikan sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus bersemangat belajar, bersemangat mendengar, bersemangat mengamalkan satu demi satu dari ilmu-ilmu yang kita dengarkan, dari pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan. Kita amalkan sedikit demi sedikit. Ya, tugas kita di dunia ini hanya mencari bekal. Ya, mencari bekal, mencari pahala untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat kelak. Kita memang mencari nafkah, bekerja mencari yang halal, tapi semuanya itu sebagai bagian yang wajib kita kerjakan untuk bisa kita bertahan hidup. Tapi pada dasarnya Allah ciptakan di dunia ini agar kita bisa beribadah full, beribadah maksimal dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.